Shalom. Izinkan saya hari ini membawa khotbah tentang kesetiaan. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa sih arti kesetiaan? Kesetiaan itu adalah tindakan, sikap yang menunjukkan dukungan, kepatuhan, dan juga komitmen yang teguh serta konstan terhadap seseorang atau suatu kelompok atau suatu ide. Di sini saya ada ayat yang mengatakan demikian pada Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang yang miskin daripada orang yang pembohong. Kesetiaan adalah sikap mental positif yang harus ada di dalam hidup orang Kristen dan pengikut Yesus. Menjadi bagian hidup berarti dalam segala hal suatu tetap setia. Kenyataannya banyak banget terjadi kesetiaan seseorang itu terjadi karena adanya dipengaruhi oleh suatu keadaan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen diri kita, saudara, dan juga orang lain kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya karena sebuah perkataan yang kita ucapkan tiap hari, bahwa kita mengatakan bahwa aku cinta Yesus, aku sayang Tuhan, atau aku mengikuti Tuhan, bukan hanya sebuah perkataan yang setiap hari mungkin teman-teman ucapkan. Karena sebuah tindakan atau sebuah perkataan itu bukan hanya sebuah oh kita berarti setia. Karena banyak banget orang yang mengatakan aku cinta Tuhan, tapi sikapnya tidak mencerminkannya. Jadi kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya sesungguhnya dari perkataan, tapi sebuah tekad atau keterikatan yang sesungguhnya. Kesetiaan itu digambarkan seperti mercusuar yang berada di dalam lautan. Di sini saya di dalam khotbah saya hari ini saya ada mengambil 3 poin. Yang pertama itu tentang kesetiaan adalah mengikut Tuhan dalam segala hal. Di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 58 mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Di dalam perkataan di sini mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Apakah sikap antusias orang ini untuk ikut Yesus adalah bukti bahwa ia seorang yang setia? Di dalam 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengikuti Yesus tidak hanya menikmati berkatnya ya teman-teman, tetapi harus siap menerima segala penderitaannya, kesulitannya, atau bahkan tantangan yang paling dalam sekalipun itu teman-teman harus setia, harus bisa menerimanya. Bukan hanya sekadar teman-teman setia ketika teman-teman memiliki berkat atau menikmati berkat tersebut, teman-teman baru setia. Kesetiaan mengikuti Yesus tidak cukup hanya terlibat dalam pelayanan, tetapi harus ada komitmen untuk tetap setia mengikuti Yesus apapun keadaannya. Sekedar ikut hanya mau terlibat, kira-kira itu termasuk apa enggak ya teman-teman? Mau ikut tapi hanya di permukaan saja. Jika ada resiko maka ia tidak mau ikut lagi. Berarti orang ini belum termasuk setia. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya mau terlibat atau hanya karena ada dalam pelayanan tapi hanya di permukaan, tapi jika teman-teman mengalami resiko, teman-teman tidak mau ikut lagi untuk setia kepada Tuhan, atau bahkan teman-teman malah jadi kayak merasa bahwa Tuhan kok jahat, atau Tuhan bagaimana macam segalanya yang mungkin teman-teman suka katakan, berarti teman-teman belum siap untuk setia kepada Tuhan. Berkomitmen untuk setia, tetap mengikuti walaupun apapun yang terjadi karena tekadnya. Jadi kalau teman-teman sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, bukan hanya karena dia mau terlibat, tapi dia juga punya komitmen diri dia kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dia tetap mengikuti Yesus dan dia tetap setia sama Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan apapun keadaannya, teman-teman. Poin kedua, kesetiaan itu adalah pilihan. Di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60 mengatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Di ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kesetiaan itu tidak bergantung kepada keadaan ya teman-teman, tetapi pilihan yang kita ambil apapun keadaannya.
Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidupnya. Murid Yesus ini tadi mengatakan meminta izin untuk pulang ke rumah menguburkan bapaknya. Berarti tindakan orang ini adalah penolakan atas panggilan Yesus, teman-teman. Pilihan yang diambil oleh murid Yesus ini bukan kepada Yesus yang prioritas atau komitmennya. Setiap pilihan yang kita ambil itu akan menunjukkan kepada siapa prioritas kita, teman-teman. Di dalam Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan Yosua bukan karena ia melihat bangsa Israel dan keluarganya adalah pilihan Allah, tetapi keputusannya merupakan hasil dari kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan saudara atau saya karena pilihan saudara memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Harta, pekerjaan, jabatan, kesenangan berada di bawah Yesus sebagai prioritas utama. Poin ketiga ada kesetiaan itu fokus pada kekekalan. Di dalam Lukas 9 ayat 61 sampai 62 mengatakan, dan seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dipanggil Yesus untuk mengikutinya, tapi orang ini menjawab bahwa ia akan berpamitan dulu kepada keluarganya. Berarti dia gagal untuk menentukan fokus hidupnya. Di ayat 62 ini, Yesus mengilustrasikan bahwa ia tidak mungkin menghasilkan bajakan yang baik jika yang membajak menoleh ke belakang. Bagaimana dengan hidup saudara, hidup saya, dan hidup juga teman-teman? Apakah hari-hari ini mulai gagal fokus? Hati saudara tidak sepenuhnya tertuju kepada kekekalan. Fokus pada kekekalan akan menghasilkan kesetiaan yang sejati mengikuti Yesus. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang gak kelihatan adalah yang kekal. Kualitas kekristenan seseorang, apakah ia benar-benar pengikut Tuhan, yang setia bisa diukur dari komitmennya kepada Tuhan. Bukan hanya upah sorga yang saudara nikmati karena kesetiaan kepada Tuhan, tetapi selama berada di bumi ini, berkat-berkat Allah akan menyertai saudara juga. Mengapa? Karena bukan hasil yang saudara kejar, tapi saudara membangun kesetiaan saudara kepada Tuhan. Jadi, di dalam 3 poin yang saya terangkan hari ini, menurut teman-teman, yang mana yang harusnya kalian jadikan contoh? Yang harusnya kita jadikan contoh itu yang pertama ya teman-teman, di poin pertama. Yang poin pertama, kesetiaan adalah mengikuti Tuhan dalam segala hal. Seperti itu. Untuk mengikuti Tuhan bukan hanya karena keadaan kita lagi baik-baik aja, atau mungkin keadaan kita lagi happy, kita baru mengikuti Tuhan. Tapi kita mengikuti Tuhan dengan sejati, dengan keadaan apapun, tanpa adanya menoleh ke belakang atau tanpa adanya menolak Tuhan untuk kita mengikutinya. Karena Tuhan memanggil kita itu untuk jadi berkat dan juga untuk mengikuti Yesus dengan setia di bumi ini. Karena apapun yang ada di bumi ini semuanya itu atas berkat Tuhan, bukan dari tangan-tangan kita. Kalau tangan-tangan kita tapi tanpa Tuhan juga itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman bisa berpikir bahwa saya mengerjakan ini semua itu karena kerja keras, tapi bukan karena Tuhan. Itu salah. Banyak banget orang yang berpikir seperti itu. Percayalah teman-teman, segala hasil yang teman-teman hari ini nikmati, hasil kerjanya, hasil sekolahnya, atau apapun itu karena Tuhan. Jadi tugas kita hanya mengikuti Yesus, setia kepadanya. Setia memang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai komitmen di dalam dirinya. Tapi kalau kita sudah menetapkan diri kita mau komitmen sama Tuhan untuk setia, semua akan dimudahkan. Karena hati kita tertuju sama Tuhan, semuanya bersih, teman-teman. Gak ada sesuatu yang mungkin jadi ganjelan atau jadi hal-hal yang berat untuk hati teman-teman. Tapi ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah mau untuk mengikuti Yesus, maka kita akan belajar untuk menjadi lebih setia.
Karena orang setia adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya, teman-teman. Terima kasih.